Hari ini KPU Provinsi DKI Jakarta siap menerima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana PKPU 2 tahun 2024, bahwa tahapan penerimaan itu adalah tanggal 27 sampai tanggal 29. Untuk tanggal 27 sampai 28 kami membuka pendaftaran dari tanggal 8 sampai tanggal dari jam 8 sampai jam 16.00. Untuk tanggal 29 kami membuka sampai pukul 23.59. Sampai saat ini ada dari tim pasangan calon yang sudah konfirmasi ya. Dari pasangan Ridwan Kamil dan pasangannya akan hadir informasinya besok tanggal 28 pukul 14-an ya, 14.30. Jadi diharapkan teman-teman yang lain untuk bisa hadir, dan untuk yang lainnya mengkonfirmasi akan hadir tanggal 29 ya. Tanggal 29 kami belum tahu jamnya, kami akan terus menghubungi pasangan calon yang dimaksud supaya mereka tidak lewat datang pada pukul 23.59. Nah, untuk teknis acaranya nanti kita akan menerima langsung, dan bakal pasangan calon diperkenankan untuk membawa pendukung ya, pendukungnya yang kami bisa terima di sini 150 sampai 200 orang. Selanjutnya nanti akan diterima dan kami akan cek berkas-berkas yang dimaksud. Setelah itu teman-teman pasangan calon akan melakukan konferensi pers pada pasca proses penerimaan bakal pasangan calon yang akan kami lakukan di ruangan dalam. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya Bu Astri atau Pak Dodi ada yang mau disampaikan? Bu Astri, silakan. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Hari ini kami sudah melakukan pembukaan untuk pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa hari ini mulai pukul 8 hingga pukul 16 kami akan buka pendaftarannya, dan pada hari terakhir hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Adapun nanti bagaimana prosesinya penerimaan dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini, jadi kira-kira nanti ketika pasangan calonnya datang kami akan sambut di depan, kemudian ada sedikit prosesi seremonial seperti disambut dengan kesenian tradisional Betawi, tanjidor, lalu kemudian akan dibawa masuk ke dalam aula untuk diterima berkas-berkas pendaftarannya berupa dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian nanti ada sedikit ramah tamah, sambutan, lalu juga ada penyerahan secara simbolis dokumen-dokumen persyaratan. Kami akan periksa kelengkapan-kelengkapannya. Setelah itu nanti dari pasangan calon bisa keluar untuk memberikan press conference di area ini. Kira-kira seperti itu jalannya nanti bagaimana proses penerimaan pendaftaran dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kami mohon kerjasamanya kepada teman-teman media. Memang mungkin kalau kita lihat di sini tempatnya sedikit terbatas ya, nggak begitu besar gitu kan. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang cukup dibatasi jumlah orangnya, terutama nanti kalau di dalam itu kita akan batasi untuk yang bisa masuk karena memang ruangannya itu kapasitasnya terbatas. Mungkin itu dari saya. Sedikit tambahan dari Pak Dodi. Baik, terima kasih. Untuk bakal pasangan calon nanti akan membawa namanya dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen syarat calon. Dokumen persyaratan pencalonan terdiri dari SK pengurus partai politik tingkat pusat, SK pengurus partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta, kemudian model B persetujuan parpol yang bisa disiapkan sesuai dengan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 yang sudah dirubah menjadi PKPU 10 tahun 2024. Dokumen-dokumen model B persetujuan dan model B pencalonan itu nanti wajib dibawa secara fisik dan diunggah ke dalam silon. Kemudian dokumen-dokumen syarat calon meliputi ijazah SLTA atau sederajat yang dilegalisir, surat keterangan tidak pernah pidana dari pengadilan negeri, kemudian surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela berupa SKCK dari kepolisian, kemudian juga surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri atau pengadilan niaga, surat keterangan tidak pernah
pilot dari pengadilan negeri atau pengadilan niaga sesuai dengan domisili. Kemudian dokumen-dokumen syarat calon yang lain termasuk surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya yang menjadi satu kesatuan dalam peraturan KPU nomor 8 dan nomor 10 tahun 2024. Ini nanti diunggah ke dalam aplikasi Silon, termasuk diantaranya adalah naskah visi, misi, dan program pasangan calon gubernur wakil gubernur yang harus mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD, dan nanti akan kami lakukan pemeriksaan dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen-dokumen syarat calon yang lain yang wajib dipenuhi kami harapkan 1 hari sebelum pendaftaran pasangan calon sudah dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan helpdesk pencalonan, sehingga pada saat besok penerimaan pendaftaran calon oleh tim pasangan calon itu sudah lengkap semuanya. Jadi hal-hal ini menjadi bagian dari koordinasi kami dengan tim LO pasangan calon untuk memastikan proses pendaftaran bisa berjalan dengan lancar, karena tahapan pendaftaran ini dibatasi dengan waktu yaitu 3 hari. Maka kami pelayanan helpdesk atau meja bantuan untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur kami melayani 24 jam baik on desk maupun on call melalui sarana teknologi informasi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari tim bakal pasangan calon terkait dengan kendala-kendala administrasi, kami akan memberikan pelayanan untuk memberikan pelayanan kepada peserta pemilu. Selanjutnya untuk tahapan pemeriksaan kesehatan, karena 27, 28, 29 kami akan fokus pada penerimaan pencalonan, maka pemeriksaan kesehatan akan dimulai di tanggal 30 Agustus dari pukul 7.00 di rumah sakit atau RSUD yang kita tunjuk. Setelah melalui rekomendasi dari Dinas Kesehatan, kami sudah menetapkan satu rumah sakit yaitu RSUD Tarakan, yang nanti sore pukul 17.00 kami akan melakukan simulasi untuk pemeriksaan kesehatan. Nanti teman-teman media bisa juga mengikuti proses simulasi dan penjelasan, juga pengenalan tim penilai dan tim pemeriksa kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis dan dokter untuk kesehatan jasmani, rohani, juga dari Badan Narkotika Nasional Provinsi untuk pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika. Itulah yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti tanggal 30, 31, dan 1 September itu nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan jadwal kehadiran pasangan calon di tahapan pendaftaran. Jadi misalnya yang sudah terkonfirmasi hadir Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono tanggal 28, maka yang bersangkutan akan melakukan pemeriksaan kesehatan di tanggal 30. Kemudian yang datang berikutnya akan pemeriksaan di tanggal 31, berikutnya akan diperiksa di tanggal 1 September. Seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan.